pertanian dan dunia penyuluhan ini kondisi sekarang ini posisinya seperti apa, Pak? Ya. Menurut Bapak? Kan tadi saya cerita bahwa pembangunan pertanian tanpa penyuluhan pertanian Ya. itu sama dengan bohong. Sip. Ini memberi sebuah kesan bahwa penyuluhan pertanian memang punya tugas bukan hanya sekedar meningkatkan produksi, tapi juga mensejahterakan para petani. Tugas ini sangat mulia. Dan karena kemuliaan tugas itu di pundak seorang penyuluh, itu ada dua hal yang tidak bisa dia lepaskan. Yang pertama, penyuluh itu punya kehormatan untuk melakukan tugas yang sangat mulia. Dan kedua, penyuluh itu punya tanggung jawab supaya kehormatan yang diberikan kepada penyuluh bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, oleh karena itu, penyuluhan menjadi penting dan sangat strategis. Tinggal bagaimana membangun sebuah tata kelola penyuluhan pertanian yang sesuai dengan aspirasi dan kehendak para petani beserta keluarganya. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini kami lagi berada di Humaya Tower Hotel Semarang. Ini suatu kehormatan bagi tim kami panggung penyuluhan di Kabupaten Kebumen. Diundang ke sini dan bertemu dengan narasumber-narasumber yang luar biasa hari ini kami. Dan seperti biasanya kami tidak bisa melewatkan begitu saja ketika kita bertemu orang-orang penting. Mohon maaf ini Pak, kami sandra untuk diwawancarai seperti ini. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan Pak Entang kepada sahabat tani, sebutan netizen kami, Pak. Disapa sahabat tani dulu. Iya, selamat sore sahabat tani semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu dan mendapat berkah lah dalam mengarungi kehidupan ini. Amin, amin. Terima kasih Pak Entang. Ini tamu bintang tamu atau narasumber kita hari ini pasti sahabat tani sudah banyak yang tahu, sudah familiar. Ini adalah orang tokoh tingkat nasional lah. Beliau ini prestasinya luar biasa sekali. Basicnya adalah akademisi di Unpad ya Pak ya. Dan menulis banyak buku sudah. Semua rata-rata terkait tentang pertanian, kemudian tentang petani, tentang penyuluhan ya Pak Entang. Ini kepedulian beliau terkait dunia pertanian dan dunia penyuluhan kita ini, panggung penyuluhan luar biasa. Tadi beliau presentasi juga menyampaikan terkait penyuluhan pertanian dengan cukup detail dan ini yang kepengen kami korek Pak Entang, boleh ya? Kita ngobrol sebentar terkait banyak hal masalah pertanian ini Pak Entang. Pak Entang, ini Pak Entang selain sebagai akademisi juga beliau salah satu dari Pokja, Badan Pangan Nasional, benar Pak ya? Kemudian beliau sekarang juga ketua Dewan Ahli KTNA tingkat nasional ya. Kemudian ketua HKTI Jawa Barat. Ini saya berhadapan dengan orang yang penting sekali nih. Pak Entang, ngobrol terkait penyuluhan, terkait pertanian. Ini kita berada di tahun 2022 Pak Entang ya. Harapan ke depan ini Pak, melihat dari kacamata seorang ahli Pak Entang itu, pertanian dan dunia penyuluhan ini kondisi sekarang ini posisinya seperti apa Pak? Ya. Menurut Bapak ini. Kan tadi saya cerita bahwa pembangunan pertanian tanpa penyuluhan pertanian itu sama dengan bohong. Sip. Nah, ini memberi sebuah kesan bahwa penyuluhan pertanian memang punya tugas bukan hanya sekedar meningkatkan produksi, tapi juga mensejahterakan para petani. Gitu. Tugas ini sangat mulia. Dan karena kemuliaan tugas itu, di pundak seorang penyuluh, itu ada dua hal yang tidak bisa dia lepaskan. Yang pertama,
penyuluh itu punya kehormatan untuk melakukan tugas yang sangat mulia. Dan kedua, penyuluh itu punya tanggung jawab supaya kehormatan yang diberikan kepada penyuluh bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, oleh karena itu, penyuluhan menjadi penting dan sangat strategis. Tinggal bagaimana membangun sebuah tata kelola penyuluhan pertanian yang sesuai dengan aspirasi dan kehendak para petani beserta keluarganya. Jadi nggak zamannya lagi penyuluhan pertanian itu sifatnya top down. Top down. Walaupun anggarannya sekarang kelihatan masih top down. Karena APBD itu hampir tidak ada yang berani menyerahkannya untuk kegiatan penyuluhan. Dan selama ini penyuluhan lebih banyak ditopang oleh APBN. Saya nggak berani bilang kayak gitu, Pak. Saya di daerah misalnya, Pak. Tapi emang gitu ya, Pak? Nah, rata-rata gitu ya, Pak? Coba kita tanya begitu ya. Jadi semuanya menyerahkan kepada pusat, baik terkait itu BOP-nya, baik itu untuk fasilitasinya. Jadi tanpa ada BOP dari pusat, tanpa ada fasilitasi, seolah-olah penyuluhan itu tidak ada. Nah, maksud saya, harusnya daerah juga punya kepedulian yang sama dengan pusat. Jadi jangan sampai menjadikan anggaran pusat itu penghambaan daripada daerah terhadap kegiatan penyuluhan. Coba kalaupun ada, sekarang hitung berapa persen sih untuk penyuluhan. Untuk pertanian saja, saya hitung rata-rata APBD, kabupaten kota, 2,5% aja udah bagus begitu, dari APBD yang ada. Nggak lebih besar dari zakat ya? Iya, jadi sangat kecil sekali. Ya. Sangat kecil sekali. Padahal kan kita tahu bahwa penyuluhan pertanian nanti akan menghasilkan produksi pertanian, dan produksi pertanian khususnya pangan strategis, itu yang menyambung nyawa hidup anak bangsa. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya nyawanya tidak tersambung karena tidak ada pangan, bisa jadi ini akan menjadi malapetaka besar begitu. Anak bangsa nggak hidup lagi kalau udah nggak bernyawa berarti, Pak. Ya betul, betul. Ya. Ini berarti antara penyuluh dengan pertanian itu melekat. Ya. Nggak bisa dipisahkan. Betul. Ketika daerah ataupun pusat ataupun negara manapun mau membangun pertanian atau mau mensejahterakan petani, itu nggak lepas dari fungsi penyuluh, nggak lepas dari peran penyuluh di dalamnya ya, Pak. Ya. Kalau posisi sekarang, Pak, penyuluh itu kan dasar hukumnya setahu saya, payung hukumnya adalah Undang-Undang 16 tahun 2006 ya, Pak. Itu aplikasinya di lapangan, menurut Bapak, seorang ahli itu apakah sudah sempurna berjalan? Ini 2006 sampai sekarang udah berapa tahun loh, Pak? Lama banget itu. Ya, 16 tahun. Dan amanat undang-undang itu apakah berjalan dengan baik? Atau hanya sekedar, maaf, basa-basi itu undang-undang gitu ya, Pak? Kemudian apakah ada upaya untuk pelemahan undang-undang itu menurut Pak Entang apa ini, Pak? Terkait itu, Pak. Jadi persoalan Undang-Undang 16 tahun 2006 itu dikerdilkan kalau menurut saya. Dikerdilkan. Berarti ada pihak yang berupaya mengkerdilkan. Iya, dikerdilkan oleh apa? Oleh undang-undang lagi. Oh gitu. Iya, yaitu Undang-Undang nomor Undang-Undang 23 2014. Tentang pemerintahan daerah. Nah, di situ sudah sangat jelas ya. Pembubaran kelembagaan-kelembagaan penyuluhan yang selama ini dianggap rumah besarnya penyuluh, itu menjadi sebuah indikasi ya, bahwa establishment daripada kelembagaan penyuluhan itu ingin dihapuskan. Ya, bahasa sopannya dibubarkan lah. Nah, kalau dibubarkan, kita tahu persis apa yang akan terjadi. Pasti yang punya rumah itu menjadi gundah gulana. Ada orangnya, tapi rumahnya dihilangkan. Jadi gelandangan gitu jadi, Pak. Iya, jadi akhirnya nggak punya rumah. Nah, warawiri kemana-mana gitu ya. Nah, numpang ke rumah orang lain gitu ya. Nah, oleh karena itu kebijakan pemerintah daerah ini kan lari ke otonomi. Otonomi daerah. Kalau otonomi kan semangatnya daerah itu bisa menentukan apa yang menjadi dia inginkan begitu. Sendiri. Termasuk kebijakan. Nah, pertanyaannya, otonomi daerah ini kan menghasilkan raja-raja kecil nih. Yang namanya bupati, wali kota, itu seolah-olah orang yang punya kuasa.
di daerah itu. Di daerah Punya itu. kekuasaan penuh. Betul, terutama dalam karangan birokrasi. Tidak ada satupun kepala dinas yang mau menentang bupati. Menentang silakan, tapi resikonya jabatan. Nah, di kita tidak ada orang yang mau menanggung resiko jabatan. Karena itu akan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Oh gitu, Pak. Terkait dengan tunjangan, terkait dengan pendapatan. Nah, oleh karenanya mereka selalu dan harus berbaik-baik kepada bupati atau kepada wali kota. Pertanyaannya, apa semua bupati memahami kondisi penyuluhan pertanian? Dengan sistem yang ada, menurut saya tidak. Karena siapapun bisa jadi bupati selama dia punya duit. Tapi kalau dia tidak punya duit, jangan harap dia bisa mendapatkan partai, mendapatkan fasilitas untuk bikin baligo, macam-macam yang tentu saja dibutuhkan untuk kampanye mereka. Bahkan money politik saya kira itu masih sering terjadi dengan berbagai bentuk dan macamnya. Kita nggak boleh menutup mata itu, walaupun money politik itu memang diharamkan dalam sistem kita. Tapi kan ada juga kepala-kepala daerah atau pimpinan daerah yang masih punya komitmen terhadap pertanian juga, Pak, barangkali, Pak. Harapan kita begitu. Harapannya begitu ya. Tapi nyatanya, menurut pengamatan Bapak, di daerah-daerah yang Bapak tahu itu sebagian besar kepala daerah itu, ini mohon maaf Pak, ini saya obrolannya ngeri-ngeri sedap. Ini nanti kalau Pak Bupati nonton, saya yang kena nih, Pak. Mudah-mudahan Bupati Kebumen tidak tuh. Tapi Bupati Kebumen juga ada komitmen terhadap pertanian, tuh. Pak. Di belakang pendopo Bupati itu ada AgriSmart namanya, Pak. Ya. Beliau membangun pekarangan pendopo itu jadi semacam pekarangan pangan lestari gitu, Pak. Ini teman-teman kami dari tim media juga bagian dari timnya Pak Bupati, Pak. Sebenarnya gampang ngeceknya. Iya. Berapa APBD Kebumen untuk pertanian? Nah itu yang kami nggak hafal, Pak. Ada pasti itu. Kami penyuluh di lapangan masalahnya, Pak. Jadi yang tahu kan orang struktural di dinas itu. Nah itu komitmen berupa anggarannya kami yang memang tidak terlalu persis tahu detail. Kalau menurut Bapak itu di se-Indonesia ini kira-kira komitmen mereka itu pimpinan-pimpinan Saya kan bilang daerah, tadi. Sebagian besar hanya 2,5%. Oh segitu? Iya. Yang peduli? Yang peduli untuk kegiatan-kegiatan ini pembangunan kabupaten kami termasuk yang... Nah, makanya dicek berapa itu. Dianggap peduli ketika penganggarannya itu berapa persennya, Pak? Kalau menurut saya untuk pertanian itu sekurang-kurangnya 7,5%. 7,5% dari APBD buat itu untuk pertanian. Terutama pertanian secara luas, baik itu untuk kegiatan penyuluhan atau untuk petani atau untuk intinya pertanian gitu ya. Pertanian itu kan ada peternakan, ada perkebunan, ya itu macam-macam sekali. Itu menunjukkan komitmen pimpinan daerah terhadap pembangunan pertanian. Termasuk di dana desa itu kan juga ada aturan dari pusat kalau nggak salah, yaitu yang 20%. Itu kan APBN itu. APBN 20% untuk itu. Itu pun kadang di lapangan ada kepala-kepala desa yang yang tidak paham. Tidak paham pertanian harusnya seperti apa. Tapi ya tugas kami sih sebenarnya itu, Pak, memberikan pemahaman di tingkat bawah sebagai penyuluh. Makanya nih kami ini ketemu Pak Entang ini luar biasa, ini kesempatan untuk belajar kami, Pak. Belajar bagaimana penyuluhan dari pusat supaya jalan sampai ke tingkat desa. Kami ini kan di desa, Pak. Saya punya WKPP juga di desa, punya wilayah kerja penyuluhan. Biar nggak ada gap antara tujuan pembangunan nasional dengan sampai ke tingkat desa, itu nggak ada celah yang bias yang terlalu besar, Pak, tentang itu. Nah harapannya itu kalau di tingkat nasional lah, di pembangunan pertanian skala negara itu, ini nanti pertanian mau dibawa kemana, Pak Entang? Termasuk penyuluhan ini mau dibawa kemana? Terkait melihat benturan-benturan undang-undang saja saling berbentur. Apalagi manusianya ya, Pak, yang punya persepsi begitu banyak, undang-undang aja yang dibahas secara detail itu ada upaya pembenturan itu tadi. Kalau menurut saya benturan-benturan ini kan harus diluruskan. Harus diluruskan. Siapa yang bisa meluruskan itu? Iya itu siapa kan itu? Artinya yang punya kekuasaan dong. Di negeri ini yang punya kekuasaan kan cuman RI 1. Tertinggi. Iyalah, siapa yang bisa mengalahkan presiden? Iya. Iya kan? Nah, sekarang menurut saya
Presiden kita ini sangat concern terhadap dunia pertanian dalam jangka panjang. Beneran, Pak? Bayangkan ada 3 kebijakan besar. Oh, gitu. Yang pertama food estate. Food estate? Ya. Terlepas Pusat barangkali pangan, itu ya. berhasil atau enggak itu kira-kira? Nah itu soal lain. Tapi ada upaya membuat kebijakan itu. Komitmen gitu ya? presidennya. Komitmen yang presidennya, saya baca. ya. Buat apa bikin food estate? Untuk menjaga ketersediaan pangan. Oh, iya. Buat apa ketersediaan pangan? Supaya ketahanan pangan kita kuat. Nah ini kan komitmen seorang kepala negara. Kita tidak ingin ya yang dikatakan oleh Bung Karno tahun 52 itu terjadi. Bung Karno kan mengatakan tuh, Ya. pangan adalah mati hidupnya suatu bangsa. Dengan pangan kita harus hidup. Jangan jadi mati. Gimana caranya? Perkuat ketersediaan. Perkuat ketahanan pangan. Langkahnya apa? Kuatkan produksi. Tingkatkan produksi. Capai swasembada. Satu. Yang kedua, korporasi petani. Ini nggak main-main ini. Kebijakan presiden membuat sebuah korporasi petani. Ya kan? Bagaimana teknologi, bagaimana profesional masuk dalam kehidupan dunia petani kita. Apalagi sekarang petani 5.0. Wah, itu membutuhkan semacam persiapan yang cukup matang. Yang ketiga, lumbung pangan. Kan presiden komit. 2045 hadiah 100 tahun Indonesia Merdeka. Lumbung pangan dunia. Indonesia harus jadi salah satu lumbung pangan dunia. Terlepas kapan itu tercapai, buat saya komitmen ini yang penting. Komitmen penguasa negara untuk presiden, komitmen presiden. Presiden untuk ke arah situ. Betul. Gitu, ada ya. Tapi kan persoalannya bukan presiden yang bekerja. Ya, benar. Presiden Kan ada pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu presiden ini amanah nggak melaksanakan keinginan presiden. Nah kalau semua berkepentingan untuk melaksanakan cita-cita presiden, oke. Tapi kalau masing-masing punya kepentingan politik, apalagi menghadapi pemilu sekarang, itu kan sudah seperti amburadul ya untuk pengambilan kebijakan secara presiden kan keseluruhan. punya kekuasaan, Pak. Punya kekuasaan dan bisa memilih apa pihak mana yang kira-kira tidak komitmen terhadap tujuannya presiden itu, Pak. Ya harusnya bisa apa tegas. tidak bisa terkontrol, Pak, kira-kira? Harusnya bisa tegas begitu. Tapi kan presiden tidak sendirian. Oh gitu. Kekuasaan itu terbangun oleh sebuah konsorsium politik kalau menurut saya. Presiden kan selalu disebut sebagai petugas partai. Ada yang nyebut gitu. Ya, selalu begitulah. Oh, selalu begitu. Ya, presiden itu petugas partai. Pasti artinya ada yang punya partai. Ada kepentingan partai juga. Ada yang punya partai di sana gitu. Nah, jadi selama masih sering dikatakan presiden petugas partai, itu kan menurut saya sih sama dengan pelecehan lah. Udah tidak waktunya lagi. Karena ketika udah jadi presiden, beliau sebagai salah satu instrumen negara ya, bukan lagi petugas kalau menurut saya. Kotak-kotakan ke partai atau yang lainnya gitu ya, Pak ya. Sama lah. Nah ini kan kalau diikuti oleh gubernur, diikuti oleh bupati, berarti jajaran tingkat daerah provinsi itu juga pengambil kebijakannya juga harus konsen terhadap ini. Di tingkat daerah, di kabupaten juga harus konsen terhadap pertanian itu, Pak. Kalau menurut saya harus begitu. Nah jadi 3 strategi Pak Presiden sekarang, iya, yang tadi itu memerlukan indikator, ya kan? Harus ada indikator keberhasilannya. Iya, merupakan sebuah indikator yang menjadi keberpihakan negara hari ini kepada sektor pertanian. Makanya pada saat keluar Perpres 35 tahun 2022 tentang penguatan fungsi penyuluhan pertanian, saya anggap keberpihakan itu diwujudkan oleh presiden. Dalam bentuk perpres. Dalam bentuk perpres. Ini dia, ini juga menarik kan? Ini. Perpres ini masih apa ya? Masih segar ya, Pak ya? Iyalah. Tahun 2022 ada Perpres nomor 35 tahun 2022. Ini bagi dunia pertanian khususnya penyuluhan ini merupakan celah angin segar barangkali ya, Pak ya. Tapi kira-kira yakin nggak, Pak? Orang undang-undang saja, mohon maaf, undang-undang saja bisa belum terrealisasi dengan sempurna. Kemudian ada undang-undang lain yang seolah-olah mengkerdilkan bahasa Pak Entang tadi. Perpres lebih kuat mana sama undang-undang, Pak? Ya sebetulnya kan tergantung pelaksananya. Iya. Kalau misalnya para pelaksana di lapangan gitu ya, menjalankan amanat Perpres dengan baik, itu pasti akan berjalan.
Ya, tapi kalau misalnya tidak menjalankan, sama saja nasibnya dengan undang-undang yang tidak diikuti oleh regulasi turunannya. Tapi menurut saya, Perpres ini kan jarang-jarang disampaikan oleh seorang presiden. Terkait ini, penyuluhan. Penyuluhan ya. Nah sekarang momentum ini. Bagaimana menunjukkan komitmen presiden kita. Menunjukkan komitmen. Lalu pejuang-pejuang penyuluhan ada di mana sekarang? Ya kan? Artinya komunikasi yang begitu intens tetap harus dibangun. Jadi presiden sudah memberi amunisi. Nah sekarang gimana amunisi ini dimanfaatkan? Kita tangkap dengan baik, kita manfaatkan dengan baik. Artinya para pejuang ini yang harus berkomunikasi dengan gubernur, dengan bupati, dengan wali kota. Diwadahin di mana sih pejuang itu? Nah, menurut Undang-Undang 16, diwadahinnya ada di Komisi Penyuluhan Pertanian Daerah. Apa masih ada, Pak? Nah, itu kan persoalannya kan ada di sana. Oh, masih ada nggak itu, Pak? Jadi kalau para pejuang menghidupi organisasi tergantung pada anggaran negara, maka itu akan mati. Oh, gitu. Nah, yang terjadi selama ini adalah seperti itu. Jadi harusnya pejuang-pejuang penyuluh itu mandiri, keswadaayaannya muncul, dan membangun organisasi secara bebas nilai. Itu kan yang harus diwujudkan. Sehingga setiap terpaan politik apapun, dia tetap ajeg, dia tetap tegak untuk membela nilai-nilai penyuluhan dalam kehidupan ini. Tapi mencari yang begitu kan susah. Semuanya sangat tergantung kepada APBD. Ada APBD jalan, tidak APBD mati suri. Rata-rata begitulah kondisi kelembagaan kita. Kalau Komisi Penyuluhan ceritanya nih kabarnya gimana, Pak? Itu. Jadi saya ngikutin Komisi Penyuluhan Pertanian. Saya 10 tahun jadi anggotanya ya di Komisi Penyuluhan Pertanian. Ternyata yang masih bisa bertahan itu hanya pertanian. Perikanan, kehutanan udah nggak ada. Iya. Nah, di daerah itu kan tidak satu-satu. Di daerah itu merupakan gabungan. Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi. Isinya pertanian, perikanan, kehutanan. 3 begitu. Kabupaten juga seperti itu. Nah, melihat fenomena yang ada, setelah undang-undang itu dibubarkan, kan tidak menyelenggarakan APBD untuk komisi. Ya, karena tidak ada bakorlu. Tidak ada bakorlunya. Tidak ada bakorlu. Tidak ada yang memperhatikan. Kecuali gubernurnya yang masih cinta. Masih komitmen. Nah, itu aja. Jadi menurut perhitungan terakhir tinggal 10 dari 38 provinsi yang masih ada komisinya. Tinggal 10. Nah, tinggal 10. Nggak ada 10%-nya, Pak ya? 10 dari 30 lah. Lumayan lah masih ada. Yang bahaya di kabupaten dari 558 paling berapa begitu yang ada. Di Kebumen ada? Saya nggak paham ya, Pak. kan saya harus jawab apa nih, Pak? Kalau ada barangkali saya harus tahu. Kalau ada barangkali harus sudah saya podcast kayak gini, Pak. Tapi ya barangkali ada yang di senior dulu pernah bentuk. Cuman kondisi saat ini setahu saya itu belum, nggak ada yang ini loh. Saya ketua komisi penyuluh itu nggak ada. Kan itu SK Bupati. SK-nya juga nggak tahu ada apa bisa nggak, dicek, Pak. Bisa dicek lah sama bupatinya. Ya, ini Pak, tadi terkait Perpres itu harapan Bapak ini kira-kira bisa nggak, mampu nggak menggantikan, bukan menggantikan ya, menyempurnakan fungsi Undang-Undang Nomor 16 itu, Pak. Undang-undangnya belum dicabut kan, Pak? Belum. Undang-undangnya masih ada. Ya? Cuman malah diperkuat karena malah dilemahkan dengan undang-undang yang nomor 23 tadi. Sekarang masih dalam proses revisi terhadap undang-undang yang lama. Mau direvisi. Mau sama DPD tapi. DPD. Dewan Perwakilan Daerah. Di DPR belum? Belum mau komunikasi nanti DPD dengan DPR. Lama tuh biasanya, Pak. Ya. Ini kan sudah hampir lebih 2 tahun tuh proses itu. Aduh. Ya, ini Pak. Oke. Terima kasih tuh pencerahannya. Kemudian ini Pak, tadi Bapak mengungkapkan ada upaya-upaya pengkerdilan terhadap undang-undang. Apakah memang ada dan nyata upaya pengkerdilan terhadap dunia penyuluhan itu, Pak? Ya kan dengan adanya pembubaran kelembagaan, itu salah satu bentuk daripada pengkerdilan. Yang mengkerdilkan, apakah nggak mikir, mohon maaf, nggak berpikir ini
sektor pokok ya Pak ya, pertanian, penyuluhan itu? Atau memang ada unsur politik atau pesanan segala macam itu menurut Bapak Pak? Mereka berangkat daripada urusan dan kewenangan. Ini kan yang membuat itu adalah Kemendagri. Undang-undang yang Dalam Undang-Undang 23 2014. Nah, pertanian itu menurut hasil surveinya, gitu. Mereka kan melakukan survei. Survei versi mereka, Kemendagri nanya ke daerah, nanya ke segala macam dinas ya. Pertanian ini cukup sekedar urusan pilihan. Maksudnya? Kan urusan itu ada 3. Ada urusan wajib, urusan pilihan, urusan konkuren. Urusan wajib ini harus dilaksanakan. Jadi kebijakan anggarannya harus mendukung kepada yang disebut wajib. Kayak pendidikan, kesehatan, pangan. Tapi pilihan ini boleh dilaksanakan, boleh tidak. Nah, konkuren itu tergantung kesepakatan 3 tingkat itu. Pusat, provinsi, kabupaten, kota. Nah, menurut saya, pada saat pertanian dijadikan urusan pilihan, itu membuat siapapun yang jadi kepala daerahnya boleh memberi anggaran, boleh juga tidak terhadap urusan pilihan. Tapi kalau pertanian saat itu jadi wajib, ya sama seperti pangan begitu, maka itu harus disediakan anggarannya. Posisi sekarang tidak menjadi harus, tapi boleh. Sekarang boleh, mau berapa persen juga. Begitu. Perbedaan kata boleh dengan harus itu pengaruh terhadap kehidupan bangsa, berarti Pak? Iyalah, sama dengan wajib dan pilihan. Wajib dan pilihannya. Ada lagi nih tadi ngobrol sama Bapak di luar rekaman ini, tadi katanya ada juga hasil-hasil penelitian yang menyampaikan bahwa tahun 2026 itu mau ada petani mau hilang ini Pak. 2062. Padahal Pak Presiden mencanangkan lumbung pangan dunia di 2045. Ya. Ada penelitian 2062 petani hilang. Ini kalau petani hilang otomatis penyuluhnya ya nggak bermanfaat lagi lah karena nggak ada yang disuluh gitu Pak. Ya. Itu penelitian apa Pak? Nah itu kan penelitian teman-teman di Bappenas ya. Jadi ada PLT direktur lah mungkin sekarang itu. PLT direktur pemerintahan daerah yang menyampaikan hasil analisis dia begitu kan. Ya sebagai perencana kan dia di Bappenas itu. Ya sah-sah saja mengembangkan yang seperti dengan itu. Persepsi dia gitu ya. Tapi kan apa yang dipikirkan itu belum tentu benar. Belum tentu common sense diterima oleh semua pihak. Saya setuju ya petani hilang. Tapi petani yang mana yang hilang? Kalau petani buruh jadi hilang, oke. Petani gurem jadi hilang, oke. Ya. Tapi gantinya tuh harus jadi petani profesional, petani maju, ya, petani milenial, ya, yang betul-betul memiliki karakter untuk pembangunan pertanian. Tapi kalau petani secara totalitas hilang, nah itu yang tidak benar begitu, ya. Karena sekarang saja definisi petani aja orang sudah makin bingung. Apa sih seseorang disebut petani? Mas Nur, coba. Apa syarat seseorang disebut petani? Itu ada yang bilang harus kotor. Iya kan? Kalau menurut saya ada 2 syaratnya. Iya gimana Pak? Yang pertama dia punya lahan. Punya lahan. Berapapun luasnya dia punya lahan. Itu petani. Itu petani. Penggarap petani bukan Pak? Petani. Ya. Petani juga. Bukan. Oh, dia petani. punya. Yang disebut petani itu syarat pertama dia punya lahan. Mau 100 hektar, mau setengah hektar. Tidak pernah melihat lahannya. Ya. Yang kedua, ini syarat yang kedua menempel ke syarat yang pertama. Oh iya. Ya. Menempelnya apa? Dia kerjakan sendiri lahannya. Tidak dikerjakan oleh orang lain. Nah sekarang banyak orang punya lahan, tapi nggak pernah lihat lahannya. Tapi banyak orang yang kerja sekarang, tapi nggak punya lahan. Nggak punya lahan. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya menurut saya bukan petani itu. Jadi petani itu mungkin sedikit sekali punya lahan, dia kerjakan sendiri lahan itu untuk kehidupan. Nah sekarang kita cek masing-masing ke lapangan. Rata-rata orang bekerja itu nggak punya lahan, terutama yang buruh. Ya. Atau di kota-kota banyak orang kaya punya sawah, punya lahan, tapi nggak mengerjakan pertanian di lahannya. Iya, dia hanya rokok cerutu, angkong kaki,
Tapi di bawahnya banyak orang-orang yang bekerja. Nanti hasilnya diparo. Hasilnya diparo. Jadi agak sulit juga sekarang kita membela petani itu. Ini database petani kalau di kartu tani itu penggarap dianggap petani, Pak. Iya, makanya syarat ini harus jadi komitmen. Iya, gitu ya kan, syarat ini harus jadi komitmen. Iya, oke. Ini berarti Bapak nggak setuju ya kalau petani akan hilang di tahun 2062, Pak? Bukan tidak setuju, tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Iya. Karena kalau petani hilang, otomatis produk dari petani juga nggak akan ada ya. Karena yang menghasilkan produk pangan petani ya, Pak. Iya. Nggak ada sektor lain kecuali pertanian yang menghasilkan produk pangan ya. Selama ini kita bertumpu kepada petani. Bertumpu kepada petani. Pangannya. Tapi kebijakan positifnya selama ini bertumpu kepada petani nggak, Pak? Sekarang kembali kepada perencanaan negara. Perencanaan pertanian kita ini seperti apa? Kalau modelnya kayak sekarang, bikin pertemuan, penyusunan anggaran, itu kan seperti rutinitas. Setiap tahun anggaran baru dilakukan kegiatan semacam ini. Harusnya kan tidak harus. Ini sudah ban berjalan begitu. Ya, tinggal kita tekankan mana untuk tahun ini yang akan diprioritaskan. Karena sudah ada benchmarknya untuk membuat penyusunan program, penyusunan anggaran begitu. Kan teman-teman SKPD cuman kutak-katik aja. Di SKPD itu nggak mau tahu, dia hanya ganti anggaran, ganti nama, ganti tahun, kalikan 10%. Kalau misalnya ada inflasi, keluar anggaran yang baru. Nah coba cek 5 tahun terakhir APBD itu. Rata-rata begitu. Perubahannya nggak terlalu signifikan gitu ya, Pak? Ya karena sistemnya kuota. Jadi misalnya Dinas Pertanian dikasih oleh panitia anggaran dan dewan sekian miliar, atur. Nah, si Dinas Pertanian ini kan harus menghidupi. Ada berapa bidang di situ? Ya, kalau ada UPTD, ada berapa UPTD? Semua harus kebagian kan. Kalau nggak ada anggaran, seolah-olah tidak ada kegiatan. Di mana mau dinilai si pegawai-pegawai ini kalau tidak ada kegiatan? Nah, jadi sebetulnya kebutuhan yang diinginkan Pak Presiden itu desainnya harus jelas program itu, ya. Makanya diawali dari perencanaan. Nah, kembali sekarang apa Bapeda merencanakannya dengan penuh baik, ya? Dengan sinkron nggak dari atas sampai ke daerah itu ya, Pak ya. Jadi kan kita punya Undang-Undang 25 tentang sistem perencanaan pembangunan. Ada musrenbang, diawali dari bawah, desa, kecamatan. Dari kan? tingkat dusun malah itu, Pak. Betul. Nah, tapi kan ujung-ujungnya musrenbang apa? Hanya lomba pidato pejabat. Iya, saya kadang juga ikut, Pak, tapi nggak lomba pidato, Pak. Perguruan tinggi, ya, kalaupun diundang hanya justifikasi. Hadir loh, di sini ada musrenbang. Gitu. Tapi kan ujung-ujungnya nanti ditarik dalam kebijakan politik. Yang menentukan siapa? TAPD dengan panitia anggaran. Sehingga banyak usulan yang disampaikan dari bawah. Misalnya 10, yang diterima mungkin 1. Kadang-kadang tidak. Nah itu sudah bertumpuk berpuluh-puluh tahun. Dari tahun 2005 sampai sekarang. Jadi kalau dibuat bank usulan, sudah ada berapa ribu usulan yang tidak dilaksanakan oleh pengendap. Nah, itu kan masalah. Makanya sekarang menurut saya, musrenbang itu harus direvitalisasi. Saya ngikutin sebuah proses musrenbang 5 tahun berturut-turut di sebuah kota. Gitu-gitu saja. Sampai akhirnya rakyat tidak percaya lagi kepada hasil musrenbang. Nah, gantilah metodenya seperti ada apa. Evaluasi lagi. Harus. Harus evaluasi, harus perbaikan, harus update semuanya ya, Pak. Ya. Oke, Pak, ini terakhir karena sudah berapa menit. Ini kami kan dari Penyuluh Pertanian Kebumen, Pak. Ya. Kalau Pak Entang selaku tokoh akademisi, tokoh yang concern di bidang penyuluhan, melihat penyuluh pertanian saat ini baik skala nasional ataupun kami ini di Jawa Tengah. Ini kayak kami ini kerjaan penyuluh juga buat kayak gini nih, Pak, itu. Menurut Bapak gimana nih penyuluh sekarang, Pak? Apa termasuk harus ditingkatkan lebih atau masih nggak kerja atau gimana, Pak, menurut Bapak? Kalau yang dibutuhkan sekarang ini kan terobosan.
Terobosan. Ya. Jadi penyuluh-penyuluh muda ini harus bisa membuat terobosan cerdas. Ya. Bukan hanya sekedar menerobos, tapi menerobos tapi cerdas begitu ya. Nah, cerdas ini kan indikatornya inovatif. Jadi ada sesuatu yang baru yang kita tawarkan dalam rancang kebijakan penyuluhan di masing-masing daerah begitu. Nah, jadi saya berpikir jangan terlalu berpikir besar, berpikir kecil kayak membuat hal-hal semacam ini adalah sebuah terobosan. Karena semangatnya adalah semangat untuk masa depan. Semangat untuk menangkapkan tanda-tanda zaman. Kan isyarat zaman terus bergulir. Kita harus tangkap isyarat zaman ini. Jangan sampai lepas. Artinya sekarang teknologi informasi, digitalisasi, dunia internet, itu sudah menjadi keseharian. Hanya pertanyaannya bagaimana menampilkan itu, kesan apa yang akan kita bangun. Kalau pemerintah menambahkan dengan petani milenial, semangatnya bukan berarti menghilangkan petani kolonial. Tapi petani milenial ini menjadi partnership daripada petani kolonial. Nah, si penyuluh-penyuluh muda masuk dalam dunia itu. Dunia mudanya ya? Ya, menjembatani dunia yang kolonial kepada dunia milenial. Jadi ini yang harus dilakukan sehingga terbangun harmonisasi. Nah, mengharmonikan ini tentu butuh jam terbang. Nah, untuk jam terbang ini, program-program semacam ini merupakan salah satu langkah untuk menciptakan hal-hal yang demikian. Hanya masalahnya kan harus viral yang begini. Iya. Jadi nggak bisa hanya lingkungan-lingkungan. Masalahnya lagi yang viral biasanya yang buruk-buruk, Pak. Kalau yang baik susah viralnya, Pak. Nah, itu proses mindset kan. Nah, jadi gimana caranya tim ini, the dream team ini bisa menciptakan sebuah terobosan yang inovatif dan kalau perlu memberikan sebuah kesan bahwa ini memang dukungan semua pihak. Jadi akan lebih bagus kalau bupatinya betul-betul memberikan semacam keteladanan dan memberikan apresiasi terhadap kehadiran tim ini. Nah, gimana caranya? Ada media khusus misalnya dalam berbagai event yang dia lakukan. Jadi kalau dulu kan tiap 6 bulan sekali ada rapat pangan tuh. Iya. Nah sekarang kenapa Bupati tidak menginisiasi bikin semacam pertemuan atau panggung penyuluh atau pentas penyuluhan begitu. Dan dia rutin 3 bulan itu hadir untuk bicara dengan pentahelik dunia penyuluhan kita. Nah ini satu bentuk kan. Nah inisiasinya siapa? Operatornya siapa? Ya the dream team ini yang bisa melakukan itu. Nggak mahal kan biayanya untuk melakukan hal semacam itu? Ini enggak, Pak. Ini nggak pakai biaya apa-apa, Pak. Ya, kan kalau melibatkan bupati misalnya, kan harus ada peng-SPJ-an. Oh, iya. Nggak mahal itu. Kok SPJ bupati aja cukup untuk melakukan kegiatan begini. Oke. Demikian sahabat tani, ini menarik sekali obrolan kita siang sore hari ini. Beliau memang konsen terhadap penyuluhan pertanian luar biasa, Pak. Jadi mohon doanya, Pak, kami di daerah di Kabupaten Kebumen untuk bisa lebih kuat. Tadi pesan Bapak mengkomunikasikan dengan baik terhadap pimpinan daerahnya ya, terkait bagaimana harusnya pertanian, bagaimana harusnya dunia penyuluhan itu diperkuat, gitu ya, Pak ya. Yeah. Terakhir, Pak, ada pesan-pesan terakhir untuk teman-teman sahabat tani, baik itu petani di daerah maupun ini yang nonton nasional, internasional kalau kita upload di YouTube sih, Pak. Jadi siapa saja bisa nonton. Pesan apa untuk insan pertanian dan untuk insan penyuluh pertanian, Pak? Iya. Yang pertama, petani itu harus bangkit mengubah nasib. Nggak bisa petani menyerah kepada nasib. Supaya petani bisa bangkit mengubah nasib, berarti petani harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana caranya? Caranya adalah membangun sebuah harmoni dengan para pihak yang terkait dengan penguasaan itu. Petani harus akrab dengan para penyuluh. Petani harus akrab dengan dunia pendidikan tinggi. Petani harus akrab dengan dunia usaha. Petani harus akrab dengan komunitas. Dan tentu yang lebih penting, petani harus menjadi sahabat para pengambil kebijakan di negeri ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan petani di Kebumen bisa menjadi motivator utama untuk kesejahteraan dan keberkahan mereka
yang bisa dijadikan keteladanan oleh petani-petani seluruh dunia begitu. Amin. Terima kasih sahabat tani, luar biasa. Kalau ngobrol sama orang cerdas itu emang enak ya Pak. Ini nggak ada habisnya sebenarnya. Kalau mau kami kupas macam-macam ini obrolannya menarik sekali sahabat tani. Karena PR pertanian ini cukup banyak sebenarnya dan harus ya kapan-kapan kita ngobrol lagi boleh ya Pak. Kalau ketemu di kesempatan yang lain kita sambung lagi. Dan ini sahabat tani, hari ini untuk tayangan panggung penyuluhan. Terima kasih Pak Entang Sastra Atmaja udah meluangkan waktu buat kami. Ya. Oke, terima kasih sahabat tani. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa. Undur diri, terima kasih Pak Entang sama-sama, waktunya. Pak Nur Hadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.